Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wow, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun dari rumah saja, tapi kalian sudah keren, adik-adik sudah bangun pagi-pagi. Sebelum memulai aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk, ambil Alkitabnya. Setelah kalian ambil Alkitab kalian, karena semuanya lagi di rumah, jadi pasti punya Alkitab ya. Ambil Alkitabnya dalam Amsal, kita mau buka Amsal 19 ayat 11. Amsal pasal 19 ayat yang ke-11. Yuk adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan dari ayat ini pagi hari ini. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Coba adik-adik Kakak Resti mau tanya nih, panjang sabar artinya apa ya? Gimana sih yang namanya sabar itu? Nah, sabar artinya sikap yang mampu menahan emosi. Jadi adik-adik, kalau kalian sudah mau marah, udah mau dilampiaskan, tiba-tiba kalian, Tuhan tidak senang dengan semua ini, aku harus sabar. Nah, itu yang namanya sabar. Ketika diperlakukan yang tidak baik, dia tidak langsung marah, tapi dia mulai tenang dulu, lalu memikirkan aku harus memaafkannya. Atau dia harus menunggu sesuatu, tapi dia tidak marah, dia tidak emosi. Dia menunggu dengan tenang, dengan sabar. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang anak laki-laki. Dia anak SD, tapi SD-nya bukan di Bandung ya, di tempat lain. Anak SD ini, karena setiap hari dia harus mengikuti PJJ dari rumah. Nah, ketika bangun pagi, dia masuk ke kamar mandi, dia mau langsung mandi adik-adik. Sampai di kamar mandi, ternyata adiknya mengambil handuknya adik-adik. Jadi ternyata anak laki-laki ini punya adik. Nah, adiknya ini suka iseng dia. Setelah mandi dia cari handuknya, di mana handukku? Udah nggak ada. Ternyata adiknya iseng ngambil handuk itu, dipakai sama adiknya. Nah, di kamar mandi dia sudah teriak-teriak, "Mama, handukku di mana, Mama? Cepat bawakan ke sini, aku sudah terlambat." Lalu mamanya bingung. Bukankah tadi kamu sudah bawa handuk ke dalam kamar mandi? Nggak ada. Lalu mamanya cari, ternyata handuknya itu lagi dipakai sama adiknya. Nah, lalu mamanya berkata, ternyata handuk kamu dipakai sama adik. Sekarang kamu pakai handuk mama aja ya. Anak laki-laki ini udah mulai marah dia di kamar mandi. Aku nggak mau, pokoknya aku harus handuk itu. Nggak mau. Lalu selain dia berteriak-teriak di kamar mandi, karena mamanya sudah memberikan handuk, dia keluar, dia marahin adiknya, dia lempar semua barang-barang mainan adiknya. Adik-adik, dari cerita ini, apakah anak ini adalah anak yang sabar? Bukan adik-adik, dia tidak termasuk anak yang sabar. Karena sabar artinya menahan emosi, tidak berbuat dosa karena sebuah atau sesuatu terjadi. Nah, adik-adik, di Alkitab kita dikatakan akal budi membuat seorang panjang sabar. Akal budi itu adalah pikiran kita adik-adik. Jadi kalau kita mempertimbangkan sesuatu terlebih dahulu, itu berarti kita memiliki dan memanfaatkan akal budi kita dengan baik. Banyak sekali alasan untuk kita bisa marah adik-adik, membuat kita menjadi tidak sabaran. Apalagi kalau sepanjang hari kita harus di rumah, udah bosan dari pagi sampai malam di rumah terus, ketemu orangnya itu aja. Yang punya adik hanya bisa bermain sama adik atau sama kakak, nggak ada lagi teman yang lain. Nah, banyak sekali yang bisa membuat kita marah. Tapi kita diajarkan untuk sabar. Saat mungkin kalian sudah lapar, pagi-pagi bangun, aduh mama aku pengen makan ini. Lalu mamanya lagi masak, kalian udah lapar banget. Nah, mungkin ada yang marah-marah, mama aku udah lapar, cepat. Tapi kalau anak Tuhan tidak boleh marah adik-adik, harus sabar menunggu. Apalagi adik-adik contohnya sabar di rumah. Kalau adiknya lagi bermain, senangnya adiknya main mobil-mobilan misalkan.
Kalau itu kalian mau pakai, aku juga mau main mobil-mobilan itu. Jangan berebut adik-adik, gantian bermain. Itu namanya kalian sudah sabar. Saat kalian diganggu sama kakak, kalian tidak membalas, dikatakan di sini orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kalau kalian bisa memaafkan orang yang menyakiti kalian, kalian adalah anak yang hebat. Sebab Tuhan Yesus saja, waktu dia disalib, kalian masih ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah disalibkan. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal Tuhan Yesus sudah disiksa, Tuhan Yesus dikasih anggur yang sangat pahit, Tuhan Yesus dipukulin, ditinju, sudah dihina, bahkan sampai diludahin adik-adik. Tapi dia tetap memaafkan mereka. Nah, pagi hari ini kita mau belajar yang namanya sabar. Hari ini pasti kalian banyak banget akan menemukan. Mungkin kalian akan sebel, aduh ini gak terjadi sesuai keinginanku. Nah, harus sabar. Jadi apakah sabar itu susah adik-adik? Nah, kalau kalian tidak bisa mengontrol pikirannya, sabar itu sangat susah sekali. Karena kita pengen cepat-cepat, kita pengen mendapatkan yang kita inginkan. Tapi sabar itu juga mudah. Saat kalian dari pagi-pagi sudah duduk dengan tenang, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mampukan aku supaya hari ini aku tidak marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kalian senangi, atau yang membuat kalian mau emosi, mau marah, kalian ingat Tuhan Yesus mengajarkanku untuk sabar. Jadi sabar itu mudah kalau kalian mau berusaha melakukannya. Nah adik-adik, pagi hari ini siap menjadi anak yang sabar ya? Siap dong, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi anak yang sabar. Yuk, kita lipat tangan kita semua, dan kita mau berdoa untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami sudah belajar bahwa kami harus menjadi anak yang sabar. Kami tidak boleh marah-marah, kami harus memaafkan, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat buat orang-orang di rumah kami. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah ketika mereka melakukan kegiatan mereka, Tuhan berkati. Berkati juga keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Jangan lupa hari ini kita belajar untuk sabar, sabar, sabar. Sampai jumpa, bye-bye. Impact Kids.